Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Perkenalkan, nama saya Tafa Izanidia, mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Mbak boleh tahu namanya siapa? Nama saya Aurora. Aurora. Mbak bersedia menjadi responden dalam penelitian saya? Iya, bersedia. Baik, jadi saya tertarik untuk meneliti tentang hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku pencegahan toksoplasmosis berdasarkan karakteristik wanita usia subur di Kota Semarang ini. Nah, karena Mbak termasuk usia 15 sampai 49 tahun? Iya, termasuk. Iya, usianya berapa, Mbak? 19. 19. Apakah saat ini Mbak berdomisili di Kota Semarang? Iya. Oke, Mbak pernah mendengar tentang penyakit toksoplasmosis? Belum pernah dengar sih. Belum pernah ya. Oke, sebelumnya saya izin bertanya, Mbak sudah menikah? Belum. Pendidikan terakhirnya S1. Oke, pekerjaan Belum bekerja. masih menjadi mahasiswa ya. Penghasilannya belum ya? Belum. Apakah Mbak memelihara kucing di rumah? Enggak punya kucing. Enggak punya. Baik. Apakah Mbak pernah berkontakan langsung dengan tanah? Mungkin kalau menyapu, mungkin kadang tangannya di tanah seperti itu? Jarang sih. Jarang. Oke. Apakah Mbak itu mengonsumsi daging mentah atau setengah matang kayak biasanya kan orang-orang suka makan sushi? Oh iya, kadang makan sushi kayak gitu. Oke. Mbak, sumber air yang digunakan sehari-hari pakai PDAM atau sumur atau air isi ulang? PDAM. Oke. Jadi Mbak tadi belum tahu tentang toksoplasmosis ya, Mbak? Baik, jadi saya izin menjelaskan sedikit tentang toksoplasmosis itu infeksi yang disebabkan oleh parasit yang namanya ya toksoplasmosis itu sendiri ya, Mbak. Nah, itu tuh termasuk penyakit yang menular. Zoonosis itu juga bisa menular dari hewan ke manusia atau manusia ke manusia kayak gitu. Juga bisa melalui makanan atau minuman yang memang terkontaminasi sama toksoplasmosis. Contohnya dari daging mentah kayak yang sushi gitu, atau makanan yang setengah matang biasanya juga bisa ada. Terus juga bisa kontak dengan tanah atau kotoran kucing yang mengandung parasit toksoplasmosis tersebut. Seperti itu. Makanya tadi kenapa saya tanya Mbak punya kucing atau enggak gitu ya. Nah, menurut Mbak tahu nggak sih kalau toksoplasma itu gimana cara penularannya? Nggak tahu. Belum tahu juga. Mbak juga belum tahu juga tentang dampak tosonya bagi kesehatan. Belum tahu ya. Sama cara pencegahannya? Belum tahu. Oke, jadi saya izin mengedukasi sedikit. Karena tadi kan saya sudah jelaskan apa itu toksoplasmosis dan gimana penularannya ya, bisa lewat makanan tadi ya. Itu dampaknya itu juga bisa demam, bisa ringan sampai resiko berbahaya gitu. Ringannya tuh bisa demam, lemas gitu. Nah, kalau pada ibu janin, kalau Mbak sendiri ini kan 19 tahun ya, termasuk usia subur. Nah, itu nanti kalau misalnya Mbak hamil nanti, itu kalau Mbak terinfeksi toksoplasma, itu bisa beresiko keguguran atau janinnya cacat lahir atau ada gangguan otak dan mata begitu. Nah, untuk pencegahannya sendiri itu bisa dengan cuci tangan atau memasak makanan sampai matang seperti itu. Oke, Mbak sendiri kalau sebelum makan cuci tangan? Iya, cuci tangan. Selalu, kadang-kadang? Selalu. Oke, kalau Mbak habis kepegang tanah atau pasir atau mungkin peliharaannya teman gitu, itu cuci tangan dulu atau terkadang lupa. Kadang lupa. Kalau waktu cuci tangan itu biasanya pakai air ngalir aja apa pakai sabun juga? Tergantung ada sabun atau enggak sih, biasanya pakai air aja. Oke. Jadi kan Mbak mengonsumsi sushi gitu ya, sama selain sushi itu makanan mentah apa sih Mbak yang biasanya dimakan? Ada nggak? Nggak ada sih Mbak, biasanya cuma sushi aja. Kalau Mbak makan buah sayur suka? Suka. Iya. Sebelum makan buah
Iya, Cuci. Biasanya pakai air mengalir doang apa kan ada tuh sekarang kayak sabun cuci buat buah gitu. Apa cuma air aja? cuma air aja. Cuma air. Mbak kalau minum air tuh kayak dari air mineral yang galonan itu yang isi ulang atau yang aqua gitu? Aku minumnya langsung ini sih, galon tapi yang langsung dibuang gitu. Oh, berarti bukan isi ulang ya? Bukan. Mbak di rumahnya suka berkebun? Enggak terlalu suka. Enggak tahu suka punya kayak tanaman di rumah gitu. Punya. Ya, pernah nggak sih Bu misal waktu berkebun gitu pakai sarung tangan apa langsung aja kayak ngasih pupuknya langsung tanpa sarung tangan? Kadang pakai sarung tangan. Oke. Mbak kalau habis tadi ngurusin tanamannya itu cuci tangan dulu nggak? Iya. Pakai sabun? Iya, pakai sabun. Oke. Terus kalau Mbak keluar rumah nih, misal beli cilok kayak gitu, itu kalau lari biasanya kan nggak sempet sendalan gitu. Tapi Mbak tuh tipe yang kadang-kadang keluar nggak pakai sendal atau selalu Tapi pakai selalu sendal? selalu pakai sendal. Selalu pakai sendal. Oke. Menurut Mbak sendiri dari penjelasan tadi kan saya udah jelasin toksoplasmosis itu apa gitu. Menurut Mbak toksoplasmosis itu berbahaya nggak? Saya berbahaya sih karena kan menular ya. Apakah dari kan berbahaya ya, berarti Mbak perlu melakukan pencegahan penularan ya. Menurut Mbak seberapa penting sih menjaga kebersihan untuk mencegah penyakit toksoplasmosis ini? Penting banget menurutku karena ada banyak orang yang nggak tahu itu apa penyakit yang tadi. Terus itu kan lewat tanah, tangan kita kotor gitu kan, kadang ada orang yang nggak aware sama itu kan. Jadi itu menurut saya penting sih. Kalau ibu kan tadi kalau Mbak kan tadi pernah ya kayak kadang kalau nggak ada sabun ya nggak pakai sabun gitu kan. Nah tapi apa Mbak setelah tahu tentang tokso ini, apa Mbak itu bersedia mengubah kebiasaan untuk mencegah toksoplasma kayak berusaha nyari sabun? Iya. Oke. Apakah Mbak pernah dapat edukasi tentang tokso sebelumnya? Sebelumnya belum. Oke, Mbak pengen mendapatkan info lebih lanjut nggak tentang tokso nanti? Iya. Oke, jadi nanti saya akan edukasi lebih lanjut tentang toksoplasmosis ini ya. Mbak, terima kasih udah menjadi responden saya. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya.